bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah walaupun secara virtual atau online, tapi kita tetap harus semangat beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku menganugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat dan rahmat Tuhan yang masih boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau tetap hadir di hati kami supaya ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami datang menyembah Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Semoga tetap dalam sukacita Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh melewati hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah online kami, di SD Teramia, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap anak-anak kami, baik yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Tuhan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami saat ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini Miss mau bercerita tentang binatang yang berbicara. Anak-anak pernah dengar nggak binatang berbicara? Di dalam Alkitab ada binatang yang bisa berbicara. Coba anak-anak perhatikan ini. Ismo tunjukkan. Ini binatang apa? Oke. Ini satu lagi. Ini sama. Ya. Ini adalah keledai. Jadi di dalam Alkitab, keledai pernah berbicara. Kita akan dengarkan ceritanya. Ketika bangsa Israel mau pindah, mau keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka singgah di tanah Moab. Di tanah Moab itu mereka berkemah. Mereka sedang berkemah di tanah Moab. Ini adalah bangsa Israel yang sedang berkemah di tanah Moab. Dan ternyata di tanah Moab itu ada seorang pemimpin atau raja yang bernama Balak. Ini Balaknya ya. Ini adalah seorang pemimpin di Moab. Nah, Balak ketakutan kepada bangsa Israel. Kenapa mereka ketakutan? Kenapa Moab ini ketakutan? Karena bangsa Israel itu tadi adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi, bangsa itu adalah bangsa yang besar. Jumlah penduduknya juga banyak. Kemudian, kalau bangsa Israel itu berperang, mereka selalu menang. Jadi, Balak itu ketakutan. Akhirnya, dia pergi kepada seorang tukang tenung. Anak-anak tahu gak tukang tenung itu apa? Oke, tukang tenung itu bernama Bileam. Tukang tenung itu peramal atau dikatakan orang pintar. Namanya Bileam. Siapa Nana? Ya, Bileam. Ini namanya Bileam. Nah, Balak menyuruh pasukan-pasukannya untuk bertemu dengan Bileam. Tujuannya adalah untuk mengutuk bangsa Israel. Kemudian pasukannya pergi bertemu dengan Bileam. Tapi Bileam katakan, kamu boleh menginap di sini dan besok kamu kembali kepada Balak. Katakan bahwa saya tidak mau. Kemudian prajurit Balak kembali pulang ke tempatnya ke Moab. Yang kedua kali Balak persiapkan hartanya, banyak uang, banyak emas untuk diberikan kepada Bileam supaya Bileam mau mengutuk bangsa Israel. Kemudian orang-orang terhormat itu pergi kepada Bileam. Tetapi lagi-lagi Bileam tidak mau. Bileam katakan, saya tidak mau menerima uang emas yang banyak itu. Tetapi
Bileam akhirnya berangkat dengan keledainya. Ya, akhirnya Bileam berangkat dengan keledainya. Tetapi di tengah jalan, anak-anak tahu nggak? Bileam suruh keledainya itu ke kiri, tapi keledainya itu menyimpang ke kanan. Akhirnya Bileam pukul kaki keledainya, pak. Kemudian Bileam suruh jalan lagi keledainya. Lagi-lagi keledainya tidak mau mendengarkan Bileam berbicara. Ternyata anak-anak tahu nggak? Ternyata keledainya itu melihat seorang malaikat. Dia membawa pedang. Pedang itu untuk apa? Kalau Bileam mengutuk bangsa Israel, maka Bileam akan dibunuh. Kemudian jalan lagi kudanya yang ketiga kali. Tetap juga keledainya itu tidak mau mengikuti perintah Bileam. Akhirnya Bileam pukul lagi kudanya. Bileam marah kepada kudanya, kepada keledainya. Dia marah. Anak-anak tahu nggak? Saat Bileam memukul kaki keledainya, Tuhan membuka mulut keledai itu. Dia pukul, pak. Keledainya berbicara kepada Bileam, kenapa kamu pukul aku? Bileam bilang, kamu tidak mau mendengar aku berbicara. Kemudian keledainya katakan, aku sudah lama bersama-sama dengan kamu. Kenapa kamu pukul aku? Tiba-tiba Tuhan membuka mata Bileam. Tuhan buka mata Bileam, ternyata ada malaikat di sana. Ada malaikat Tuhan di sana. Dan akhirnya Bileam sadar kalau apa yang dilakukannya itu tidak baik. Dia berdoa, dia mohon ampun kepada Tuhan. Aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa, aku minta ampun kepada Tuhan. Anak-anak, boleh perhatikan gambar ini kembali. Ya. Apa makna dari cerita Bileam untuk kita hari ini? Cerita firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 1 sampai 34. Ya, nanti anak-anak boleh baca di rumah. Tapi Miss Rosi mau ambil intinya dari ayat 20. Miss akan bacakan untuk kita semua. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Anak-anak Teramia yang dikasihi, apa pelajaran yang kita dapatkan dari cerita Bileam? Tuhan bisa mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa mengubahkan karakter manusia, karakter anak-anak yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana caranya? Kalau kamu berdoa, melakukan kesalahan sepanjang hari, berdoa minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni dan karaktermu akan berubah. Apa yang perlu diubah dari hidupmu, anak-anak Teramia? Kalau kamu selama online, selama daring, tidak pernah belajar, atau malas membuka classroom, bisa Tuhan ubahkan? Bisa, kalau kamu ada kemauan. Anak-anak yang dikasihi, apalagi pelajaran yang perlu kita dapatkan dari cerita hari ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana
kamu akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi, kalau kuda, kalau keledai bisa berbicara Tuhan buat, sekarang yang menjadi kerinduanmu, yang menjadi apa yang kamu mau ubah dalam hidupmu, Tuhan pasti bisa lakukan. Tetapi harus dengan dengaran firman Tuhan. Oke anak-anak Terania, Miss harap dan Miss berdoa supaya anak-anak Terania semua diberkati oleh Tuhan. Orang tuanya diberkati, pekerjaan orang tuanya diberkati, dan semua guru-guru diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan, ini cerita yang bisa Miss bagikan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih untuk cerita keledai yang bisa berbicara, yang Tuhan ubahkan di dalam kehidupan William. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh berkat daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan semua anak-anak Terania mendapat berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat belajar dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.